hadapi apa? Recording in progress. Solusi identifikasi masalahnya bagaimana, apa. Kemudian penyebab masalah apa, solusinya bagaimana, tindakannya bagaimana. Jadi jangan berbeda ya antara LK1 sampai LK4, tidak boleh berbeda, harus berkelanjutan terus. Ada pertanyaan lain? Silakan bertanya Bapak Ibu. Mumpung kita bertemu di Mau tanya tapi bingung, Bu. Apa yang bikin Karena bingung? Apanya dari yang bingung? pertama itu kita kayaknya udah salah. Ya memang. Rata-rata Jadi kita semua salah. bingung. Jadi mau kayak kemarin direvisi sama ibu dokter. Nah, jadi bingung juga mau itunya gitu, Bu. Bu Yeni, apa permasalahannya? Rata-rata semua untuk LK1 itu agak keliru memang. Tapi Iya. bisa direvisi di LK2. Iya. Nah, karena waktu LK1, Bu, kita tidak dikira itu contoh itu ya kita ikut contoh itu apa itu kayak masalahnya ikut yang dicontoh, makanya kita ikut ininya apa namanya? Itunya apa disebutnya? Kayak objeknya itu sama dengan yang dicontoh gitu, Bu. Kayak apa rendahnya membaca gitu. Jadi ikut itu. Enggak. Yang dimaksud adalah permasalahan yang dihadapi di pembelajaran. Nah, itu kekeliruan saya juga, Bu. Makanya pas waktu pengembangan di LK2 kita bingung. Terus memang belum ada pengarahan juga waktu itu ya. Ya udah akhirnya ya dapat nilai gitu dikira ya. Maksudnya nggak direvisi gitu, Bu ya. Nah, yang ketiga ini kemarin direvisi juga kita agak bingung. Nah, itu Bu untuk apa itu? Penentuan apa itu yang LK3-nya kita salah juga, Bu. Kalau LK1, LK2-nya keliru, LK3 pasti Bapak Ibu akan keliru bikin. Iya. Jadi sekarang gini, Bu, ya ini apa permasalahan dalam pembelajaran? Banyak sih, Bu, kompleks kalau realitanya di lapangan itu. Satu aja. Cuma kemarin kesalahan saya memang ikut contoh itu, Bu. Tentang rendahnya motivasi belajar. Itu saja yang dia diangkat karena dikira contoh itu memang sudah ditentukan gitu. Setiap peserta didik, setiap mahasiswa itu memiliki satu permasalahan yang berbeda dengan teman-temannya yang lain. Jadi kalau kelas 1-3 ini ambil semua motivasi belajar, berarti 13 orang motivasi belajar semua. Iya itu. Beda, harus berbeda. Kalau Pak motivasi belajar, rendahnya motivasi belajar, Bu Ratna apa? Kan banyak problem yang dihadapi di pembelajaran. Tidak hanya motivasi belajar kan? Cuman bingung, Bu, karena penyelesaiannya nanti di modul 3. Makanya bingung. Bikin LK1 dapat nilai 90, katakan sudah mendekati. Bu Nur Melani, permasalahannya apa? Saya identifikasi masalahnya itu ketidaktahuan siswa membaca. Ketidaktahuan siswa membaca. Mesti ada penjelasan kemarin, jadi pas bikin yang LK2-nya, identifikasi masalahnya lain lagi. Jadi sekarang difokuskan Bapak Ibu, karena ini akan melahirkan satu PBL.
Difokuskan apa yang mau diangkat di pembelajaran itu, di problem yang dihadapi saat pembelajaran apa dulu? Coba ya kalau Bu Nur kemarin apa yang dihadapi? Problemnya apa? Yang Jenis masalahnya? oh ya, masalahnya saya punya itu yang ketidaktahuan siswa membaca Quran. Ketidaktahuan siswa membaca Al-Quran. Oke, itu jenis Iya, permasalahan ya. Itu jenis permasalahan. iya, Itu dipegang ya. Identifikasinya iya. apa? Identifikasi dari apa masalah itu apa? Yang Bu Nur lihat siswa tidak bisa baca Al-Quran dari mananya gitu. Itu yang identifikasinya, Bu. Identifikasi masalahnya itu. Itu bukan identifikasi. Identifikasi itu indikator-indikator, itu identifikasi. Itu permasalahan itu. Itu jenis masalah. Siswa tidak bisa membaca Al-Quran. Kelas berapa dulu. Identifikasi masalahnya adalah satu, siswa tidak mampu mengucapkan apa bacaan apa. Itu identifikasi. Kalau yang Ibu Nur bilang tadi itu jenis permasalahan. Masalah. Makanya identifikasi itu tidak hanya satu. Identifikasi itu ada minimal dia 3 identifikasi. Maksudnya indikator hal-hal yang Ibu lihat yang ada dalam diri siswa sehingga mereka tidak bisa membaca Al-Quran. Itu identifikasi masalahnya. Satu, tidak bisa membaca dengan baik. Dua, tidak bisa mengucapkan huruf dengan baik. Itu identifikasi itu. Jadi siswa peserta didik tidak bisa membaca Al-Quran itu jenis permasalahannya. Bukan identifikasi. Jenis masalahan dulu. Sekarang kalau identifikasi masalah adalah siswa tidak bisa membaca Al-Quran. Jenis masalahnya apa? Kalau misalnya itu Ibu jadikan identifikasi. Sekarang jenis masalahnya apa? Yang kemarin, yang LK1-nya Bu, saya punya disusun tidak pakai tabel. Jadi cuma ditulis identifikasi masalah, terus eksplorasi penyebab masalah, analisis penentu penyebab masalah, dan yang terakhir itu rencana aksi. Jadi itu dia cuma langkah-langkah yang akan iya, langkah-langkahnya begitu, Bu. Tapi saya sudah isi semua. Itu yang waktu di PBL yang modul 1. Itu yang di PBL modul 1? Iya. Saya isinya seperti itu. Identifikasi masalahnya ketidaktahuan siswa dalam membaca Al-Quran. Terus masalahnya apa? Oke. Iya. Oh, sudah, identifikasi masalah itu. Permasalahannya apa? Jenis masalahnya apa? Tidak sampai di sini. Bukan tidak sampai, sebelum menyusun identifikasi harus ada jenis masalah dulu. Bagaimana kita mau bikin identifikasi masalah kalau masalahnya tidak ada? Kan urutannya adalah jenis masalah dulu. Kemudian identifikasi masalah. Sekarang kalau misalnya identifikasi masalah peserta didik tidak bisa membaca Al-Quran. Jenis masalahnya apa? Itu Bu, saya tidak tulis begitu. Oke, enggak tulis begitu. Sekarang saya tanya. Iya. Sekarang saya tanya.
Nur kan menulis identifikasi masalah adalah siswa tidak mampu membaca Al-Quran, ya kan? Iya. Identifikasi masalah itu diambil dari jenis masalah apa? Jujur itu Bu hanya pemikiran sendiri. Iya, itu pemikiran sendiri, Hanya tapi pemikiran tidak mungkin akan melahirkan identifikasi kalau tidak ada masalah. Sekarang masalahnya apa? Sekarang kayak gini. Kayak begini Bapak Ibu. Makanan itu gosong, gitu kan? Identifikasi dari makanan gosong apa? Warnanya hitam, rasanya pahit. Itu identifikasi. Warnanya jadi hitam, pahit, tidak bisa dimakan, hancur. Itu identifikasi dari ikan yang gosong, gitu, yang hangus. Nah sekarang bagaimana menentukan sudah ada identifikasi sementara permasalahannya tidak ada. Identifikasi lahir dari mana? Identifikasi masalah itu lahir dari jenis masalahnya. Nah, sekarang jenis masalahnya adalah siswa tidak identifikasi. Oke, siswa tidak bisa membaca Al-Quran. Identifikasi. Masalahnya, jenis masalahnya apa? Bisa jawab mungkin Bu. Jenis permasalahannya kurangnya peran guru dalam pembelajaran baca Al-Quran itu bisa Bu. Permasalahannya apa? Jenis permasalahannya seperti itu. Punyanya Bu Nurmilani tadi. Mungkin bisa masuk gitu Bu. Jadi apa? Jenis permasalahannya apa? Kurangnya peran guru dalam pembelajaran baca Al-Quran. Mungkin bisa masuk itu Bu. Al-Quran. Mungkin Bu. Oke, jadi sekarang begini saja. Bu Nur tentukan apa jenis masalahnya. Yang ada kaitannya dengan identifikasi masalah, ada kaitannya dengan eksplorasi penyebab masalah, yang ada kaitannya dengan penentu atau akar penyebab masalah, yang kemudian solusi. Sekarang yang akan dibikin adalah solusi dari masalah yang dihadapi. Oke. Saya Bu, kemarin sudah tulis sampai eksplorasi penyebab masalah yang dari identifikasi. Cuma jenis masalahnya udah tulis, cuma eksplorasi penyebab masalah ini saya tulis. Apa eksplorasi masalahnya apa? Kurang perhatian orang tua terhadap anaknya untuk membaca Al-Quran, untuk belajar membaca Al-Quran. Kemudian permainan games yang dinomorsatukan daripada membaca Al-Quran. Sekarang solusi, tentukan solusi. Kemudian tentukan jenis masalahnya. Solusi dari itu supaya siswa bisa membaca Al-Quran apa? Itu dulu yang ditulis. Yang analisisnya Bu atau lain? Analisis penyebab masalah lain lagi itu Bu? Penyebab masalah sudah kan? Iya. Analisis penentu penyebab masalah. Apa analisis penentu penyebab masalahnya apa? Ini saya tulis di sini, guru memberikan ultimatum kepada siswa untuk belajar membaca Quran dengan akan memberikan sanksi kepada siswa yang tidak tahu baca Al-Quran. Kemudian orang tua ikut peran di dalam memperhatikan siswa belajar membaca Quran dengan mengurangi permainan games. Baru guru dan orang tua juga bisa bekerja sama memberikan motivasi kepada siswa tersebut untuk belajar membaca Al-Quran
dengan menyampaikan hal-hal yang baik ketika kita tahu membaca Al-Quran. Dan bila perlu memberikan hadiah apabila sudah bisa membaca Al-Quran. Itu solusi itu, Bu. Bukan analisis Yang itu, Bu, analisis penentu Mas. analisis penentu penyebab masalah. Penyebab masalahnya apa dulu? Apa penyebab masalahnya? Akar masalahnya apa? Tidak tahu baca Quran. Iya, tidak tahu baca Al-Quran. Identifikasi masalahnya? Identifikasi masalah itu kan? Eksplorasi penyebab masalah. Itu kurang perhatian orang tua. Oke, Terus oke. Nah, analisis penentu penyebab masalah. itu guru yang tadi saya baca, Bu, guru memberikan ultimatum kepada siswa untuk belajar membaca Al-Quran dengan akan memberikan Itu sanksi solusi. kepada siswa. Oh, itu sudah solusi. Oh, Analisis penentu penyebab masalah. Akar masalahnya apa dulu? Akar masalah sehingga siswa tidak bisa membaca Al-Quran apa? tidak mau membaca Penyebab Quran, masalah. tidak mau belajar. Tidak mau belajar. Iya. Apa lagi? Nah, itu yang dianalisis, Bu. Misalnya siswa tidak mau belajar baca Al-Quran. Itu yang Ibu analisis. Kenapa dia tidak mau belajar baca Al-Quran? Yang disertai dengan literatur. Itu kan di LK3 diminta ada literaturnya. Misalnya kurang perhatian orang tua. Iya. Itu diuraikan itu. Diuraikan, kurangnya perhatian orang tua itu diuraikan, itu menjadi satu analisis. Nah, kemudian solusi, kira-kira solusi dari penyebab masalah apa? Guru memberikan ultimatum pada siswa, kan solusi. Itu solusinya. Guru memberikan waktu tambahan untuk siswa belajar baca Al-Quran. Guru menjalin kerjasama dengan orang tua agar siswa membaca Al-Quran di rumah. Kan? Iya. Solusi. Kalau itu rencana aksi dong, Bu, rencana aksi. Bikin dulu LK4-nya, bikin dulu solusinya, baru akan ada rencana aksi. Rencana aksi apa yang guru mau lakukan? Misalnya bekerja sama dengan orang tua, apa yang akan dilakukan ibu untuk menjalin kerjasama dengan orang tua? Atau memberikan les tambahan pada siswa. Apa yang dilakukan ibu? Apakah memberikan les 1 minggu 2 kali? Itu rencana aksi. Tapi dibikin dulu LK4-nya. Solusinya apa dulu? Sudah dapat solusi, baru rencana aksi. Bu, ibu dengar, Bu, kalau saya punya yang rencana aksi yang kemarin itu, sambungan dari guru memanggil siswa tersebut yang belum tahu membaca Al-Quran dan memberikan arahan kepada siswa tersebut. Iya, cuma lebih difokuskan. Harus ada langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya apa? Ibu sudah menyusun kira-kira memanggil itu apa yang kenapa dipanggil? Harus begitu. Sudah harus seperti itu. Memberi apakah cuma sampai di memberitahu? Lo aksinya di mana kalau cuma sampai di memberitahukan? Oh iya, Bu. Begitu. Oke, bisa dipahami. Penjelasan dari awal. Iya, Bu, insya Allah. Oke, ada lagi yang lain?
Jadi tentukan jenis permasalahannya, Bu ya. Bertanya, Bu. Sampai mau bertanya. Saya, Bu. Hmm. Gih, ini Bu, permasalahannya ini apakah terfokus ke materi akidah akhlak atau bebas? Tergantung Ke mata pelajaran yang Ibu ampuh. Oh, enggih. Mata pelajaran yang Ibu ampuh. Bu Jaitun ampuh mata pelajaran apa? SKI sama fikih. Milih Oke. di antara itu. Oh iya, Boleh. enggih. Makasih, Bu. Ada lagi? Maaf, Bu. Oh iya, Bapak Ibu. Oke, Saya Bu mau Ratna, tanya, Bu. silakan. Ya. Maaf ya, Bu. Gini, dari PBL modul 1, 2, dan 3, kan itu ambilnya kan sudah sama seperti yang Bu dosen kasih, itu rendahnya motivasi belajar siswa. Ya. Nah, selanjutnya nanti untuk di PBL modul 4, itu jadi nanti permasalahannya diteruskan ya, Bu. Jadi nggak bisa ambil permasalahan yang lain, ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Harus, karena kan LK4 adalah solusi. Ya kan? Solusi dari masalah yang ada di LK1. Ya, Bu. Nanti akan ada rencana aksinya ya, setelah dapat solusi, rencana aksi, apa yang dilakukan Bapak Ibu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi? Maaf, Bu. Sebentar, tanya lagi. Maaf, tadi ini kan saya ada revisi dari Bu untuk resum KB2 dan KB4. Itu kan salah kemarin saya ya, Bu, yang resum. Ambil di modul 3 kalau nggak salah. Nanti untuk pengumpulan terakhirnya kapan, Bu? Semua besok. Oh iya, ya Bu. Ya. Semua besok sampai jam 23.59 waktu Ya. Indonesia Terima kasih, Barat. Bu. Ya. Ya, Bu, itu aja tadi. Ya. Iya, itu juga ya. Untuk resum hati-hati. Dilihat KB-nya, disesuaikan dengan KB kalau yang mau dibahas. KB 1 apa, KB 2. Jangan KB itu yang di apa adalah KB 3-nya. Sesuaikan ya. Kemudian Bapak Ibu plagiasinya di atas 50%, itu kita minta untuk kembalikan tugas. Jadi kalau ada 50,01 berarti kembalikan. Maks 50. Oke, ada lagi. Nanti direvisi saja, nah ya. Iya, Bu. Ibu, saya Iya. mau bertanya, kalau solusi itu pakai literatur kan juga, Bu? Iya. Sudah. Atau apa dulu solusinya menurut Ibu? Mau menurut Bu Rasida apa dulu solusinya? Baru dicari literaturnya. Dicari di literatur yang di Google Cendekia tuh, Bu. Boleh. Judulnya apa? Masih motivasi, semua motivasi ini. Ya, saya motivasi juga, Bu. Ada lagi?
Bu. Assalamualaikum. Izin bertanya. Ya, Saya pakai HP ini ya laptopnya nggak suaranya apa-apa. nggak keluar. Ibu, ini kesalahan dari awal. Dari mengerjakan. Saya jauh ya Bu. LK1, LK2, LK3 punya saya jenis masalahnya itu terlalu banyak sesuai dengan contoh. Satu, kami kesulitan dan masalah pembelajaran berdiferensi di kelas. Yang kedua, relasi atau hubungan dengan siswa dan wali murid. Penerapan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik siswa. Saya bingung mana yang saya kembangkan. Harus milih salah satu aja pusing mau 3 Bu. Jadi itu kan contoh, artinya maksudnya itu Ya. dari Ibu memilih salah satu. Sebenarnya bukan memilih sih, itu hanya contoh jenis permasalahan, tapi jenis permasalahan atau masalah yang Bapak Ibu hadapi di kelas bisa saja berbeda dari contoh yang diberikan. Jangan terpaku di contoh. Ya, kesalahan Tapi dari awal seperti itu Bu. Ya, jadi tapi kan sebenarnya bisa direvisi sekarang kan dia tidak terlalu banyak. Apa kira-kira Bu Wati ini mau ambil apa? Iya. Mengerucut ke bawah. Jadi misalnya mau diambil jenis permasalahan apa? Yang kemarin dari Dokter Lian, saya ambilnya kurangnya metode pembelajaran yang inovatif. Sudah oke. Identifikasi masalahnya? Identifikasi masalahnya itu apa ya lupa. Saya langsung ke penyebabnya. Penyebab dominannya itu siswa pembelajaran yang membosankan, siswa terlalu pasif. Terus apa penyebab masalahnya? Metode pembelajaran yang konvensional. Seperti itu. Solusinya? Solusinya belum. Kan belum keempatnya belum. Baru ini kan, ya. Itu Seperti aja dilanjut terus, Bu, ya. Berarti saya ngambilnya cukup dari LK3 di ke bawahnya ya, Bu. Iya, permasalahannya apa? Metode belajar kan? Iya, betul. Identifikasi masalahnya apa? Itu dulu, identifikasi masalah tetap harus ada. Eksplorasi penyebab masalah apa? Kemudian akar dari permasalahan apa? Penyebab dominan atau determinannya, penentu penyebab masalahnya apa? Baru ke solusi. Iya sih. Setelah solusi dapat, baru rencana aksi. Apa yang Mbak Ibu mau lakukan setelah ada solusi? Bagaimana cara? Solusi itu kan baru di sini nih, kan? Nah, kira-kira kalau kita mau tuangkan dalam bentuk aksi, apa yang mau dilakukan itu? Itu maksudnya rencana aksi. Iya, mengerti, Bu. Ada lagi? Sudah ya Pak Rudi ya? Maksudnya sudah teman-teman sudah paham? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau kesulitan saya langsung menghubungi Ibu saja. Kalau di tengah perjalanan ada kesulitan. Sekarang kerjakan tugasnya ya Bapak Ibu ya. Perhatikan resume, perhatikan instruksi. Kalau KB1 diminta KB1. Jangan KB lain. Oke?
Oke, Pak Rudi, silakan ditutup saja kalau sudah tidak ada. alhamdulillah. Terima Selamat bekerja ya kasih. Bapak Ibu. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu dosen yang sudah membimbing kita sudah hari sampai sekarang. Mudah-mudahan di esok hari kita kembali fresh, bekerja lagi dan mendapat nilai yang kita inginkan. Amin. Sebelum Oke. kita tutup, mari kita berdoa bersama mengucap kalimat yang asing bersama-sama. Nah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhir kata, bila ada kekurangan dari apa yang saya ucapkan tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya itu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat bekerja Bapak Ibu. Jaga kesehatan ya. Ya. Terima kasih Bu dosen. Ibu juga Oke, cepat Seli. sembuh. Iya, amin. Insya Allah. Terima kasih doanya ya. Assalamualaikum. Saya Liv ya. Ya, Ibu.